Dalam kasus pembunuhan ganda yang menggemparkan Sheffield, seorang pengacara sukses membunuh selingkuhannya dan putrinya, serta meninggalkan putranya dalam keadaan kritis sebelum melarikan diri ke Perancis dan mengancam akan melompat dari Katedral Amiens. Dengan populasi perkotaan sebanyak 730.000 jiwa pada tahun 2020, Sheffield adalah salah satu kota terbesar di Inggris dan memiliki peran penting dalam revolusi industri yang berlangsung dari tahun 1760 hingga 1840. Kota ini juga dikenal memiliki sejarah olahraga yang panjang dan menjadi rumah bagi Sandy Gate, lapangan sepak bola tertua di dunia yang pertama kali dibuka pada tahun 1804. Sejarah memegang peranan besar dalam kehidupan kota ini, dan bukan hal yang mengejutkan jika kejahatan juga meninggalkan jejaknya di sana. Kini, Sheffield dikenal sebagai kota yang relatif aman, tetapi di masa lalu, kota ini pernah menjadi lokasi beberapa pembunuhan paling terkenal di Inggris bagian tengah, termasuk The East House Murders dan The Blount Street Murder. Namun, ada satu peristiwa dari tahun 1980-an yang memiliki dampak lebih besar bagi warga lokal. Banyak orang mengaku punya hubungan dengan keluarga yang terlibat maupun dengan korban yang selamat. Peristiwa itu selamanya menodai citra desa kecil Ughil yang terletak di pinggiran kota Sheffield. Pada tanggal 21 September tahun 1986, seorang pengacara bernama Ian Wood menembak mati selingkuhannya yang berasal dari Prancis, Daniel Ledes, serta putrinya yang berusia 3 tahun, Stephanie. Ia juga menembak putra Daniel yang berusia 5 tahun, Christopher, 2 kali di kepala dan meninggalkannya dalam kondisi sekarat. Wood kemudian melarikan diri ke Prancis dan menjadi buronan. Di sana ia memanjat Katedral Basilika Our Lady of Amiens, juga dikenal sebagai Katedral Amiens yang terletak di wilayah Picardy, dan mengancam akan melompat dari atas bangunan itu di depan kerumunan besar. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kisah kelam ini berawal ketika Ian Wood meninggalkan istri dan 3 anaknya demi menjalin hubungan dengan selingkuhannya, Daniel. Wood yang lahir pada tahun 1949 adalah seorang pengacara sukses dan keberhasilannya membuatnya hidup nyaman. Saking suksesnya, pada tahun 1986 saat usianya 37 tahun, ia mampu menyewa sebuah rumah mewah dengan 18 kamar tidur yang bernama Ughil Hall. Di Sheffield, ia telah membuka firma hukumnya sendiri dengan banyak pegawai dan bahkan menjabat sebagai ketua Sheffield Law Society. Dikenal sebagai pria flamboyan, ia tak segan-segan menghamburkan uang untuk bersenang-senang. Ia kerap mengadakan pesta makan malam untuk kalangan elit Sheffield dan dikenal suka memberikan hadiah-hadiah mahal, entah untuk mempertahankan hubungan atau sekedar pamer kekayaan. Ian mulai menyewa Ughil Hall pada April tahun 1986 dan pindah bersama Daniel serta 2 anaknya. Daniel sendiri adalah seorang guru bahasa Perancis dari Amiens yang sedang tinggal di Inggris saat bertemu dengan Ian. Saat pindah ke Ughil Hall, Daniel tengah dalam proses bercerai dari suami keduanya. Ia juga sudah hamil 10 minggu yang diduga merupakan anak dari Ian, meskipun kebenaran identitas ayah anak yang belum lahir itu tak pernah bisa dibuktikan. Ian Wood merupakan seorang kolektor senjata. Ia mewarisi sebuah revolver Enfield kaliber 38 dari ayahnya yang dulu bundir menggunakan senjata itu. Revolver tersebut adalah senjata standar tentara Inggris saat Perang Dunia II dan diproduksi antara tahun 1930 hingga tahun 1957.
Ian diketahui telah mengumpulkan 10 senjata api yang ia simpan di rumahnya, tempat ia tinggal bersama istri pertamanya. Pada bulan Desember tahun 1985, Ian Wood mulai kecanduan alkohol akibat masalah kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, termasuk depresi. Melihat kondisinya yang memburuk, istrinya meminta agar koleksi senjata api milik Wood disita secara resmi. Namun, 2 minggu kemudian, kepolisian South Yorkshire mengembalikan koleksi itu karena mereka tidak menemukan bukti bahwa Wood berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, meskipun ia sudah didiagnosis mengalami depresi. Beberapa minggu setelah itu, senjata-senjata tersebut kembali disita karena terjadi kesalahan administrasi pada lisensi kepemilikan senjatanya. Tapi, pada bulan Februari tahun 1986, senjata-senjata itu kembali diserahkan kepadanya. Sebulan kemudian, pada bulan Maret, Ian Wood membeli 50 butir peluru untuk revolver peninggalan ayahnya. Pada malam tanggal 21 September tahun 1986, entah karena alasan apa, Ian Wood yang saat itu berusia 37 tahun memutuskan untuk membunuh keluarga barunya. Sekitar tengah malam, ia masuk ke ruang bermain di rumah mewah itu, tempat Daniel sedang beristirahat. Di sana, ia menembak kepala Daniel hingga tewas. Setelah itu, ia mengambil putri Daniel yang berusia 3 tahun, Stephanie, dari kamarnya. Dengan lembut, ia mengajak anak kecil itu bermain petak umpet. Stephanie yang masih mengantuk menuruti ajakan itu. Ia membawanya ke kamar Christopher. Dan di sanalah ia menembak kepala Stephanie 2 kali dari belakang. Anak malang itu tewas seketika. Lalu giliran Christopher, putra Daniel yang masih berusia 5 tahun. Ia membawanya ke salah satu kamar mandi. Di sana ia mengatakan kepada Christopher untuk menutup matanya karena ada kejutan. Saat bocah itu menutup mata dengan tangannya, Ian menembaknya 2 kali di kepala dari jarak sangat dekat. Setelah itu, ia memukul kepala Christopher dengan penggaris logam besar, lalu meninggalkan tubuh anak itu di ruang bermain di sebelah mayat ibu dan adiknya. Setelah melakukan pembunuhan, Wood dengan tenang membereskan barang-barangnya. Ia mengemasi koper, mengganti pakaian, lalu meninggalkan rumah di dini hari. Ia meninggalkan revolver di meja dapur dengan 1 peluru masih tersisa di dalamnya. Menggunakan mobil sewaan, Ian mengemudi ke kota pelabuhan Dover, lalu menyeberang ke Perancis dengan kapal feri pada pagi harinya. Beberapa saat sebelum naik kapal, ia menelpon polisi dan mengaku telah membunuh Daniel dan keluarganya. Pada malam tanggal 22 September, polisi akhirnya tiba di Ugill Hall. Semua pintu dan jendela terkunci, dan karena tidak ada yang membuka, polisi mendobrak pintu depan. Karena rumah itu sangat besar, butuh waktu sebelum mereka menemukan mayat-mayat itu. Tapi, begitu mereka memasuki ruang bermain, mereka disambut pemandangan yang mengerikan. 2 anak itu tergeletak di samping ibu mereka, semuanya dalam genangan darah. Polisi langsung menyadari bahwa ketiganya telah ditembak. Tapi saat salah satu petugas memeriksa tubuh Christopher, ia kaget karena anak itu ternyata masih hidup. Setelah terbaring selama 21 jam di lantai, di sebelah jasad ibu dan adiknya, Christopher segera dibawa ke Royal Hampshire Hospital for Children. Para dokter berjuang menyelamatkan nyawanya. 2 peluru berhasil dikeluarkan dari kepalanya, dan ia langsung dipasang alat bantu hidup. Polisi awalnya mengira Wood masih berada di sekitar Sheffield, sehingga istri dan ketiga anak kandungnya langsung ditempatkan di bawah perlindungan polisi. Warga juga diimbau agar tidak mendekati Wood karena ia dianggap masih bersenjata dan sangat berbahaya. Bahkan, 4 keluarga lain yang diduga memiliki hubungan dengan kasus ini juga diberi perlindungan khusus. 2 hari setelah pembunuhan, pada tanggal 23 September, Wood menelpon seorang wartawan bernama Brenda Tunney yang bekerja di koran lokal Sheffield Weekly Gazette. Tunney langsung menghentikan konferensi pers yang sedang digelar polisi untuk memberitahu mereka bahwa ia telah dihubungi oleh Ian Wood.
Dalam percakapan teleponnya dengan Brenda Tani, Ian Wood menanyakan soal rencana pemakaman dan menceritakan bagaimana ia membunuh keluarga tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, ia menelpon Brenda 8 kali lagi. Dalam percakapan itu, ia sering berbicara tentang keinginannya mengakhiri hidup dan mengaku telah membunuh Daniel karena mereka memiliki perjanjian bundir. Namun, ia tetap menolak memberitahu di mana dirinya berada. Tak lama setelah panggilan telepon pertama itu, seorang pegawai administrasi dari AA atau Automobile Association menghubungi polisi dan memberitahu bahwa Wood baru saja mengajukan permohonan surat izin mengemudi internasional. Kasus ini pun mulai melibatkan Interpol dan bekerja sama dengan pihak berwenang di Prancis. Pada tanggal 29 September, 8 hari setelah pembunuhan dan saat perhatian internasional mulai tertuju pada kasus ini, Wood pergi ke kota Amiens di Prancis dan bergabung dengan tur wisata di Amiens Cathedral, sebuah katedral terkenal yang hanya berjarak sekitar 5 km dari tempat kelahiran Daniel. Di tengah tur, ia diam-diam meninggalkan rombongan dan memanjat ke puncak katedral. Di sana, ia melewati pagar pelindung dan mengikat dirinya ke sebuah patung gargoyle. Niatnya adalah gantung diri di gargoyle itu yang berada sekitar 61 meter di atas tanah. Polisi segera tiba setelah menerima laporan dari beberapa orang yang melihat aksinya. Mereka menemukan bahwa Wood telah meninggalkan surat bundir kepada salah satu staf katedral. Ia bertahan dalam posisi tergantung di gargoyle itu selama hampir 7 jam sebelum akhirnya dibujuk turun oleh seorang pendeta setempat yang dibantu polisi. Setelah ditangkap, Wood mengatakan bahwa ia tidak jadi melompat karena melihat banyak orang berkumpul di bawah dan ia tidak ingin kematiannya ditonton oleh publik. Setelah proses ekstradisi yang cukup panjang, Wood akhirnya diterbangkan kembali ke Inggris pada tanggal 19 November untuk diadili. Sidangnya dimulai pada awal Februari tahun 1987. Ian Wood didakwa atas 2 kasus pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan Stephanie dan percobaan pembunuhan terhadap Christopher, namun mengaku tidak bersalah atas kematian Daniel. Ia berdalih bahwa pembunuhan terhadap Daniel bukanlah pembunuhan, melainkan pembunuhan karena perjanjian bundir. Saat itu, di Inggris ada hukum yang menyatakan bahwa jika seseorang membunuh orang lain sebagai bagian dari perjanjian bundir dan tidak ikut bundir setelahnya, maka ia hanya bisa dijerat dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 atau manslaughter, bukan pembunuhan murni, asal bisa dibuktikan bahwa perjanjian itu memang ada. Pihak pembela memaparkan 5 langkah dari perjanjian bunuh diri versi Wood. Rencananya, yang pertama, Wood akan membunuh keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, pergi ke gereja di Prancis dan menyalakan lilin untuk mereka. Ketiga, menelpon pers dan menjelaskan apa yang terjadi. Yang keempat, membunuh suami Daniel. Dan yang kelima, memastikan seluruh keluarga dimakamkan di Prancis, lalu mengunjungi makam mereka dan menaruh bunga. Namun, rencana 5 langkah ini dianggap tidak masuk akal dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Wood akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Pada bulan Juli tahun 1987, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk masing-masing kasus pembunuhan dan tambahan 12 tahun untuk percobaan pembunuhan terhadap Christopher. Setelah sidang berakhir, kepolisian mendapat banyak kritik karena dinilai ceroboh membiarkan Wood memiliki begitu banyak senjata. Padahal, hanya beberapa minggu sebelum tragedi terjadi, dokter pribadi Wood sudah menyarankan agar senjata-senjatanya disita karena ia menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang serius. Kurang dari sebulan setelah kejadian itu, pada tanggal 19 Agustus, seorang pria bernama Michael Ryan yang berusia 27 tahun menembak mati 16 orang di Berkshire dalam insiden yang kemudian dikenal sebagai Hungerford Massacre. Kedua peristiwa tragis ini mendorong pemerintah Inggris untuk mengesahkan Undang-Undang Senjata Api tahun 1988 atau Firearms Act 1988
yang melarang kepemilikan senjata semi-otomatis dan mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pemilik senjata. Keberadaan Ian Wood saat ini tidak diketahui secara pasti, namun ia diduga telah dipindahkan ke fasilitas psikiatri tertutup sehingga sulit dilacak. Jikapun ia telah dibebaskan, besar kemungkinan hal itu dilakukan secara diam-diam dan dengan identitas baru. Christopher Leddes, anak laki-laki yang selamat dari penembakan, berhasil pulih. Namun, baik secara fisik maupun mental, ia tetap membawa luka dari peristiwa mengerikan itu. Ia tidak pernah berbicara secara terbuka mengenai apa yang terjadi pada malam tersebut. Namun, diketahui bahwa ia kini telah menjalani hidup baru, menikah, dan memiliki anak. Begitulah akhir dari kisah Ian Wood. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.